Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek akhir ujian akhir semester mata kuliah Big Data Analitik pada S1 Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok 3 yang pertama ada Auralia Sefa Salsabila dengan NPM akhir 2047. Yang kedua ada Rafika Indegut Ratu Ain dengan NPM akhir 2051. Selanjutnya ada Siti Fatimah dengan NPM akhir 2066. Dan yang terakhir ada Andini Fitri Ramadhani dengan NPM 2351012006. Baik, sebelum kami masuk ke pembahasan terkait dashboard, kami akan membahas terkait laporan analisis faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di kabupaten atau kota di Indonesia pada tahun 2021. Sebelumnya, kami akan menjelaskan dulu terkait karakteristik yang diminta terhadap kesesuaian pada dataset kami. Baik, yang selanjutnya yaitu terkait sumber dan deskripsi singkat dataset. Yang pertama, dataset yang kami gunakan berjudul Socio-Economic of Indonesia in 2021 yang kami ambil dari platform Kaggle. Nah, dataset ini disusun oleh Dani Theodore yang dirangkum dari beberapa publikasi resmi dari Badan Pusat Statistik atau BPS terkait kondisi sosial ekonomi di Indonesia pada tahun 2021. Jadi isi dataset ini menggambarkan indikator sosial dan ekonomi yang Indonesia pada level provinsi dan kabupaten atau kota, sehingga relevan untuk menganalisis ketimpangan wilayah serta faktor-faktor yang berkaitan dengan kemiskinan. Di sini sudah disebutkan variabel-variabel utama yang tersedia di dataset ini meliputi yang pertama terkait provinsi, yang kedua kabupaten atau kota, yang ketiga persentase penduduk miskin, yang keempat PDRB regional, yang kelima angka harapan hidup, yang keenam rata-rata lama sekolah, dan yang terakhir terkait pengeluaran per kapita. Jadi kami mengambil tema analisis kemiskinan dan keterkaitannya dengan indikator sosial ekonomi, karena menurut kami ini merupakan tema yang jelas ruang lingkupnya dan sesuai dengan contoh yang diberikan, yaitu berupa analisis sosial ekonomi di suatu daerah. Yang kedua, dataset ini berasal dari sumber publik yang valid, karena dataset ini kami ambil dari Kaggle yang dirangkum dari laporan BPS. Selanjutnya boleh pindah ke dataset. Dataset ini memenuhi karakteristik dengan minimal 500 record dan minimal 5 atribut. Dataset ini memiliki 514 baris dan 7 kolom, sehingga memenuhi syarat minimal tersebut. Jadi dari sisi ukuran data, dataset ini sudah valid dan akurat untuk tugas kami. Dan yang terakhir, pada dataset ini memiliki campuran tipe data. Diminta untuk harus berisi berupa data kategorikal dan data numerik. Data kategorikal pada dataset kami yaitu provinsi dan kota, sedangkan data numeriknya yaitu persentase kemiskinan, PDRB, angka harapan hidup, lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Jadi dataset ini berisi campuran tipe data seperti yang sudah diisyaratkan. Jadi dapat kami simpulkan bahwa dataset yang kami gunakan merupakan valid secara sumber, memenuhi ukuran data, memiliki tipe data yang tercampur, dan sesuai dengan kebutuhan analisis. Setelah ini, kami akan masuk ke pembahasan dashboard untuk menunjukkan hasil visualisasi dan insight yang kami dapatkan dari dataset tersebut. Baik, langsung saja kita menuju bagian yang pertama, yaitu terkait dashboard rata-rata tingkat kemiskinan per provinsi. Boleh di-scroll ke yang pertama. Nah, di sini saya sudah membuat 3 tampilan, yaitu terkait rata-rata tingkat kemiskinan per provinsi, top 5 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi, dan top 5 provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah. Kalau bisa kita lihat di sini, tampak jelas bahwa provinsi-provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tertinggi itu berada pada wilayah Indonesia Timur. Contohnya yang paling atas itu ada dari Papua, Papua Barat,
lalu Nusa Tenggara, Maluku, dan Gorontalo. Di situ menjadi persentase tingkat kemiskinan tertinggi. Sedangkan provinsi dengan tingkat kemiskinan yang terendah cenderung berada di wilayah barat dan provinsi dengan pusat ekonomi yang besar. Contohnya yang paling bawah itu ada dari Bali, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Selatan. Dengan kemiskinan berada pada kisaran 4-7%. Sedangkan kemiskinan yang tertinggi berada pada kisaran 15,74% sampai dengan 28,38%. Nah, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu rata-rata harapan hidup per provinsi. Bisa dilihat bahwa provinsi yang berada di bagian Jawa itu life harapan hidupnya lebih tinggi dibandingkan provinsi-provinsi yang ada di luar Jawa. Itu bisa dilihat di slide harapan hidup tertinggi. Chart ini menampilkan 5 provinsi dengan angka harapan hidup tertinggi di Indonesia. Jawa Tengah berada di posisi pertama dengan nilai 75,03 per tahun, disusul oleh DKI Yogyakarta, lalu Kalimantan Timur, dan sebagainya. Provinsi dengan kualitas kesehatan yang relatif baik, akses pendidikan yang lebih tinggi, serta tingkat kesejahteraan yang lebih stabil, cenderung memiliki angka harapan hidup lebih tinggi. Daerah-daerah tersebut umumnya juga memiliki tingkat urbanisasi dan fasilitas publik yang berkembang. Insight-nya bisa dilihat dari Pulau Jawa itu angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat yang lebih baik, termasuk akses terhadap layanan medis, sanitasi, dan pola hidup. Provinsi dengan nilai tinggi seperti Jawa Tengah, DKI, Yogyakarta memiliki tingkat pendidikan yang baik dan lingkungan sosial yang relatif stabil. Lalu ada wilayah seperti DKI, Jakarta, dan Kalimantan Timur. DKI Jakarta Timur menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi yang kuat dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat. Pola ini memperlihatkan adanya korelasi antara faktor sosial ekonomi, kualitas layanan kesehatan, serta tingkat pendidikan terhadap capaian angka harapan hidup di suatu provinsi. Nah, lalu ada kart di bawahnya dengan harapan hidup terendah. Kart ini menampilkan 5 provinsi dengan angka harapan hidup terendah di Indonesia, yaitu ada Maluku, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur. Nah, dari komposisi ini menunjukkan bahwa provinsi di wilayah timur Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan dalam aspek kesehatan, infrastruktur, dan akses layanan publik. Rendahnya angka harapan hidup pada wilayah tersebut sering berkaitan dengan keterbatasan fasilitas kesehatan, tingkat pendidikan yang masih rendah, dan akses transportasi yang sulit, serta kondisi ekonomi yang belum merata. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada korelasi antara tingkat kemiskinan yang mempengaruhi angka harapan hidup per provinsi. Jadi, pada grafik ini kita bisa melihat hubungan yang sangat jelas antara tingkat kemiskinan dan juga harapan hidup di setiap provinsinya. Jadi, di setiap bulatan itu adalah satu provinsi. Jadi, secara sederhananya, grafik ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang miskin di suatu daerah, maka rata-rata usia hidup masyarakat di daerah tersebut akan semakin pendek. Misalnya pada Papua memiliki tingkat kemiskinan yang sangat tinggi, yaitu mencapai sekitar 28%. Dan harapan hidup masyarakatnya hanya sekitar 65 tahun. Sebaliknya, seperti Jawa Tengah yang tingkat kemiskinannya itu lebih rendah, sekitar 11%. Justru memiliki harapan hidup yang lebih tinggi, yaitu 75 tahun. Jadi, tingkat kemiskinan, ketika kemiskinan meningkat, kualitas hidup masyarakat pun ikut menurun dan membuat usia harapan hidup itu mereka menjadi lebih pendek. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu rata-rata lama sekolah. Bisa dilihat eh,
ini menunjukkan bahwa DKI Jakarta berada pada posisi paling atas yaitu 18,85. Diikuti oleh DKI Yogyakarta, Aceh, Kalimantan Timur, dan Maluku. Komposisi ini menggambarkan bahwa provinsi dengan pusat kegiatan ekonomi, peran pemerintah yang kuat, serta kesediaan sekolah yang merata cenderung memiliki angka pendidikan yang lebih tinggi. Faktor urbanisasi dan akses terhadap fasilitas pendidikan berkontribusi besar pada tingginya lama sekolah di wilayah tersebut. Contohnya provinsi dengan sekolah tertinggi didominasi wilayah yang memiliki fasilitas pendidikan lengkap serta akses pendidikan yang lebih mudah. DKI Jakarta dan Yogyakarta memiliki banyak infrastruktur formal, sekolah berkualitas, dan angka partisipasi sekolah yang tinggi. Tingginya lama sekolah berkaitan dengan kesempatan ekonomi lebih luas, kualitas SDM yang lebih baik, dan tingkat kerjasama yang lebih tinggi. Data ini menunjukkan adanya konsentrasi pencapaian pendidikan pada wilayah yang lebih maju secara ekonomi dan sosial. Sedangkan pada rata-rata lama sekolah terendah yaitu ada pada Papua memiliki nilai paling rendah yaitu 6,25. Lalu disusul oleh Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo. Komposisi ini menunjukkan bahwa wilayah-wilayah tersebut masih menghadapi keterbatasan dalam akses pendidikan, jumlah sekolah, kondisi geografis yang menantang, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang belum merata. Angka lama sekolah terendah umumnya berada di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur, jarak antar sekolah yang jauh, dan akses pendidikan yang sulit. Papua dan Nusa Tenggara Timur masih menghadapi tantangan seperti fasilitas pendidikan terbatas, tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, serta hambatan geografis yang mempengaruhi partisipasi sekolah. Rendahnya rata-rata lama sekolah dapat berdampak pada rendahnya kualitas tenaga kerja serta kesenjangan perkembangan jangka panjang. Distribusi ini memperlihatkan kebutuhan peningkatan akses pendidikan dan pemerataan pembangunan sebagai prioritas tersebut. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada korelasi antara rata-rata lama sekolah dan tingkat kemiskinan per provinsinya. Jadi, grafik ini membahas hubungan antara lama sekolah rata-rata masyarakat dengan tingkat kemiskinan di suatu provinsi. Jadi, di sini kita bisa melihat pola umum bahwa semakin lama seseorang bersekolah, maka semakin kecil kemungkinan mereka hidup dalam kemiskinan. Contohnya pada DKI Jakarta. DKI Jakarta memiliki rata-rata sekolah kurang lebih 10 tahun, sehingga kemiskinan di sana termasuk rendah dan masyarakatnya memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Berbeda dengan Papua yang rata-rata sekolahnya itu hanya sekitar 6 tahunan, sehingga kemiskinan di sana menjadi lebih tertinggi di Indonesia, sekitar 28%. Jadi dari data ini kita dapat menyimpulkan bahwa pendidikan memegang peran penting dalam masa depan ekonomi masyarakat. Jadi semakin baik akses pendidikan yang diberikan, semakin besar pula kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke korelasi PDRB dan tingkat kemiskinan per provinsi. Jadi di sini sudah tersedia scatter plot yang menunjukkan bahwa korelasi antara PDRB dengan tingkat kemiskinan. Secara umum, pola titik grafik ini membentuk kecenderungan menurun dari kiri ke bawah, yang artinya hubungannya negatif. Semakin tinggi PDRB di suatu provinsi, cenderung semakin rendah tingkat kemiskinannya. Contohnya terlihat pada provinsi di DKI Jakarta, Bali, dan Kalimantan Timur. Nah, di DKI Jakarta tersebut, eh, di DKI Jakarta tersebut terdapat PDRB sebesar 2,791, sedangkan tingkat kemiskinannya rendah yaitu sekitar 6,57%. Namun ada hal yang menarik yang juga kami soroti yaitu outlier khususnya di Papua. Papua memiliki
Papua memiliki PDRB yang cukup tinggi, tetapi tingkat kemiskinannya juga tetap tinggi. Nah, dia menjadi tingkat kemiskinan tertinggi dan korelasi PDRB yang tertinggi di antara provinsi dan kota lainnya yang ada di Indonesia. Jadi makna dari outlier ini yaitu bahwa pertumbuhan ekonomi itu nggak selalu otomatis menurunkan kemiskinan apabila didistribusi hasil ekonominya itu tidak merata. Jadi bukan hanya dari besar kecilnya PDRB, tapi juga pemerataan akses ekonomi, lapangan kerja, dan pelayanan publik. Jadi PDRB-nya itu PDRB suatu kota atau provinsi itu hal yang penting, namun harus dibaca bersama dengan indikator sosial yang lain. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya adalah analisis untuk distribusi provinsi berdasarkan kategori pengeluaran per kapita. Jadi, visual di samping ini menunjukkan komposisi provinsi berdasarkan daya beli masyarakatnya. Nah, hasilnya itu menunjukkan bahwa sebagian provinsi itu masuknya ke kategori yang medium dengan persentase 40,3%, diikuti oleh kategori yang low mencakup 38,9% provinsi, dan kategori yang high hanya mencakup 20,8%. Nah, komposisi ini memperlihatkan bahwa daya beli di Indonesia itu belum rata. Jumlah provinsi dengan daya beli yang tinggi itu masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang medium atau yang rendah. Nah, ketika hasil ini dibandingkan dengan indikator yang lain, terlihat pola yang konsisten. Provinsi pada kategori low itu biasanya punya rata-rata lama sekolah yang lebih pendek dan juga PDRB-nya per kapita itu lebih kecil. Nah, sebaliknya, provinsi dengan kategori yang high itu cenderung berada di wilayah dengan aktivitas ekonomi yang kuat, misalnya kayak industri, jasa, atau pertambangan. Nah, di distribusi ini memperlihatkan adanya kesenjangan daya beli antar wilayah, sehingga penguatan pendidikan dan ekspansi ekonomi itu jadi isu yang penting untuk menaikkan kapasitas pengeluaran masyarakatnya. Oke, nah selanjutnya adalah ringkasan indikator sosial ekonomi utama per provinsi. Nah, pada pivot table berikut, itu sebagian besar indikator sosial ekonomi itu nunjukin pola yang konsisten. Kayak provinsi dengan kemiskinan tertinggi itu umumnya memiliki harapan hidup yang rendah. Rata-rata lama sekolah yang pendek dan juga PDRB-nya per kapita itu kecil gitu. Nah, pola ini menggambarkan hubungan yang struktural antar indikator yang bergerak dalam satu sistem. Nah, namun di pivot table ini sendiri juga juga memperlihatkan beberapa provinsi yang nggak sepenuhnya mengikuti pola tersebut. Contohnya kayak Maluku. Maluku itu berada pada kelompok provinsi dengan kemiskinan tertinggi, tetapi rata-rata lama sekolahnya relatif baik. Sementara Papua Barat itu memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, tetapi PDRB-nya per kapita itu terlihat tinggi. Nah, ketidaksinkronan ini itu bukan karena kesalahan datanya, tetapi menunjukkan bahwa setiap indikator itu punya faktor penggerak yang berbeda, sehingga peningkatan pada satu indikatornya itu nggak otomatis meningkatkan indikator lain. Oh, mungkin cukup. Baik, jadi kesimpulan dari proyek kami yaitu bahwa chart pertama itu berisi tentang rata-rata tingkat kemiskinan per provinsi. Jadi dari chart pertama kita melihat bahwa kemiskinan di Indonesia pada tahun 2021 itu tidak merata dan paling tinggi masih terkonsentrasi di wilayah timur seperti Papua, Papua Barat, NTT. Jadi ini ngasih gambaran ke kita bahwa ada ketimpangan kesejahteraan antar wilayah. Lalu ketika kita masuk ke chart selanjutnya, terlihat bahwa pada korelasi PDRB dan tingkat kemiskinan itu terlihat pola hubungan yang negatif. Semakin tinggi PDRB, kemiskinan cenderung lebih rendah. Artinya, kekuatan ekonomi daerah memang berperan dalam menekan kemiskinan, tetapi ada pengecualian penting seperti Papua, yang walaupun PDRB-nya tinggi, tapi kemiskinannya tetap tinggi. Jadi nunjukin bahwa besar ekonomi aja nggak cukup kalau hasilnya nggak merata atau akses masyarakatnya terhadap ekonomi masih terbatas. Jadi kesimpulannya adalah kemiskinan itu bukan masalah tunggal terkait ekonomi, tetapi terkait kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi wilayah secara bersama-sama.
Karena itu, pengentasan kemiskinan harus menargetkan 3 hal sekaligus, terutama di wilayah timur yang masih tertinggal. Harapannya, dashboard ini bukan hanya sebagai visualisasi data, tetapi juga sebagai alat untuk melihat ketimpangan secara cepat dan menjadi dasar dalam penentuan prioritas pembangunan dan kebijakan untuk pengentasan kemiskinan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.